Jika pasien merasa kelelahan, ya, entah itu disampaikan langsung maupun dilihat dari RR-nya meningkat, maka kita perlu mengistirahatkan pasien itu, ya, dan ditanyai ya, jika keberatan untuk dilanjutkan berarti tindakan itu di stop. Oke, kemudian jika selama Bapak Ibu nanti atau perawat itu melakukan ROM, terus saat sendinya itu dirotasi ataupun difleksikan atau diekstensikan kok pasien mengatakan nyeri, ya berarti kemungkinan ada kontraktur di sana ya dan bisa kita laporkan ke dokter penanggung jawabnya. Oke, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan baik sebelum, selama, dan setelah melakukan ROM. Ini saya sharekan untuk videonya gitu Bapak Ibu sebelum nanti kita mendiskusikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, sudah lumayan baik. Baik. Perkenalkan, Pak, saya Nels Dahlan yang bertugas di pagi ini. Masih kenal dengan saya, Pak? Ya, masih. Boleh tahu namanya Bapak siapa? Daus, Alamatnya di mana, Pak? Gamping, Umurnya berapa, Pak? 28 tahun. Saya cocokkan dulu dengan gelang tangannya ya, Pak. Ya. Bapak Firdaus, umurnya 28 tahun, alamatnya di Gamping. Ya, cocok ya, Pak? Ya. Sesuai dengan janji kita, Pak, kita akan melakukan latihan rentang gerak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot Bapak dan meminimalisir rentang gerak pada Bapak. Karena Bapak sudah lama bed rest di rumah sakit ini, jadi prosedurnya adalah kami akan melakukan rentang gerak pada tangan, kepala, dan kaki Bapak. Tempatnya di sini saja, waktunya 10 menit. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Sebelumnya ada yang ditanyakan, Pak? Tidak. Baik, kita mulai ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa yang dikeluhkan ya, Pak? Ya, kaki saya masih kaku-kaku, masih agak kurang nyaman. Masih ada nyeri di seluruh badannya, Pak? Masih sakit, ada yang nyeri. Sesuai dengan rekam medis, Bapak mengalami stroke sejak 6 hari yang lalu ya, Pak? Ya, jadi kali ini kita akan melakukan latihan gerak. Bagaimana, Pak? Posisinya sudah nyaman? Sudah. Ya, kita mulai ya, Pak? Ya. Ya, jadi yang pertama, Pak, saya akan Bapak menegakkan kepalanya sampai dagu kena dada ya, Pak? Baik, Pak. Kita mulai ya, Pak? Baik, Pak. Saya angkat ya, Pak? Ya. Baik. 1. Sakit, Pak? Tidak. Ya, bilang ya, Pak, kalau sakit ya, Pak? Ya. Ini bisa dilakukan selama 8 kali ya, Pak? Ya. Ya. Selanjutnya, kalau saya miringkan ke sebelah sana, Pak, sakit, Pak? Tidak. Baik, Pak. Dari sini, Pak, sebelah sini, Pak, sakit, Pak? Tidak. Oke. Baik, Pak. Ini sudah di bagian kepala ya, Pak?
Sekarang di bagian lengan tangannya Pak. Kalau misalnya saya angkat sebentar, ngomong ya Pak kalau sakit. Ya. Ini sakit Pak. Sakit Pak. Tidak. Ya, baik Pak. Nah, terus ini sakit Pak. Enggak. Kalau sampai sini Pak sakit. Enggak Pak. Sakit Pak. Baik Pak. Selanjutnya saya miringkan Bapak ya. Saya bantu miringkan ya Pak. Sakit Pak. Tidak. Sakit Pak. Tidak. Ya, bilang ya Pak kalau sakit. Sakit Pak. Tidak. Ngomong ya Pak kalau badannya sakit. Baik Pak, kita balik lagi Pak. Ya. Selanjutnya di bagian siku Pak, saya akan tegukan sikunya. Sakit Pak. Tidak. Sampai sini Pak sakit. Baik Pak. Ya. Ya, selanjutnya lengan tangannya Pak. Ya, saya balik ke atas. Ya, baik sekali Pak. Sakit Pak seperti ini. Tidak. Ya. Selanjutnya saya naikkan ke atas. Bilang ya Pak kalau sakit. Ini Pak sakit Pak. Tidak. Ya. Ya. Sakit Pak. Tidak. Tidak Pak. Tangannya. Sakit Pak. Tidak. Ya, baik sekali Pak. Ya, oke. Ya, selanjutnya adalah bagian jari-jari ya Pak. Saya masukkan tangan saya. Sakit Pak. Tidak. Oke, diulangi. Sakit Pak. Tidak. Ya, baik, kita akan lakukan kayak berzikir Pak. Ya. Baik, Pak, kita kembali lagi Pak. Ya, baik sekali ya Pak. Sekarang saya putar tangannya ya Pak, depan. Sakit Pak. Tidak. Ya, baik Pak. Saya putar balik lagi Pak. Ya, bagaimana Pak? Sakit? Ya, baik sekali Pak. Selanjutnya ke bagian panggul ya Pak. Ya. Ya, permisi ya Pak. Saya buka selimutnya dulu ya Pak. Ya. Ya. Baik, saya angkat kaki kanannya ya Pak. Ya. Kalau saya angkat, kalau sakit bilang ya Pak. Ya. Sakit Pak. Tidak. Saya angkat lagi naik seperti sakit Pak. Tidak. Lagi Pak, sakit. Enggak. Ya, saya sakit Pak. Tidak. Sakit. Sedikit sakit Mas. Ya, baik sekali Pak. Saya turunin lagi Pak. Ya. Selanjutnya saya kesampingkan. Sakit Pak. Ya. Kalau sampai sini sakit Pak. Sakit Pak. Ya. Ada nyeri Mas. Ya. Baik. Ya, kembali. Ya. Selanjutnya saya putar kakinya ya Pak. Ya. Sakit Pak. Tidak. Ini Tidak. kalau gini Pak sakit. Tidak. Gimana Pak? Sakit Pak? Tidak. Ya. Baik sekali Pak. Nah, saya akan goyangkan kakinya ya Pak. Sakit Pak? Tidak. Sakit Pak? Tidak. Ya. Baik Pak, selanjutnya posisinya saya miringkan badannya ya Pak. Ya. Saya bantu miringkan Pak. Baik Pak. Iya, baik sekali Pak. Sakit Pak? Tidak. Bilang ya Pak kalau sakit. Tidak. Ya, baik sekali Pak. Sakit Pak? Ya. Cukup Pak. Ya. Kita kembali ke posisi semula Pak. Ya. Selanjutnya bagian lutut ya Pak. Ya. Ya. Saya akan angkat lututnya. Ya. Sakit Pak? Tidak. Sakit? Sakit Pak? Ya, baik sekali Pak. Ya. Selanjutnya bagian pergelangan kaki ya Pak. Saya akan turunkan kakinya. Sakit Pak? Tidak. Ya. Kalau seperti ini sakit Pak? Tidak. Sakit Pak kakinya? Baik sekali Pak. Selanjutnya ke jari-jari kaki ya Pak. Ya. Seperti ini. Sakit Pak? Tidak. Ya, baik sekali Pak. Saya kencangkan ke belakang. Sakit Pak? Sakit Pak? Ya. Terus. Ini sakit Pak? Ya, saya masukkan jari-jari tangan saya Pak. Sakit Pak? Ya. Baik sekali Pak. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Saya rapikan dulu selimutnya ya Pak. Ya.
Bagaimana perasaannya Pak setelah lakukan latihan gerak hari ini Pak? Ya, jadi lebih nyaman. Ya, nyaman ya Pak. Ya, Ya, jadi kalau misalnya Bapak bisa lakukan gerak sedikit, Bapak bisa lakukan sedikit demi sedikit ya Pak. oh iya. Baik sekali, tadi sudah bekerja sama selama latihan gerak tadi. Selanjutnya, 2 jam kemudian saya akan datang kembali di sini untuk melakukan tes kekuatan otot pada Bapak. Apakah Bapak setuju? Baik, begitu kira-kira untuk praktik ROM, monggo dari Bapak Ibu jika ingin share pengalaman ataupun jika ingin menyampaikan ya, terkait dengan ROM, monggo kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan. Kalau dirasa sudah cukup dan tidak ada yang ingin didiskusikan, ini untuk praktikum ROM ini saya cukupkan. Makatan, silakan. Kalau ada respon, kami tunggu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin diklarifikasi? Oke, insya Allah materinya sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Sudah sangat sering dilakukan terkait ROM-nya. Jadi mungkin karena sudah saking sering dilakukan, jadi tidak ada yang perlu didiskusikan. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan atau ada, monggo silakan. Suyanto izin bertanya. Iya. Apa namanya? Untuk ROM ini, berarti kan sebelumnya kita harus mengkaji dulu ya, Pak, untuk apa namanya? Sebelum kita melakukan atau mengedukasi terkait ROM-nya. Terus, apakah ROM-nya itu harus kita lakukan setiap hari atau dengan kita melihat kondisi si pasien dulu atau gimana, Pak? Ya, mohon maaf karena memang saya sudah lama nggak dirawat inap ya, Pak. Jadi, sudah lama sekali tidak melakukan room tersebut. Terus, eh, untuk kasus-kasus tertentu, semisal memang pasien-pasien yang bed rest, ini untuk pasien-pasien yang di ICU juga itu, Pak, yang mereka sudah lama koma, terus apa namanya, kemudian bisa sadar kembali. Kan itu terkadang juga butuh untuk roomnya juga ya Pak. Nah itu gimana? Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Bu Aji. Nggih.
izin menjawab pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu kalau berdasarkan pengalaman dari yang saya sampaikan, misal ada yang kurang pas, mohon untuk diluruskan. Gitu. Jadi untuk pelaksanaan ROM, terutama yang ROM pasif dan fase aktif, ini dilakukan berdasarkan kondisi pasien, gitu Bu Ade ya. Tadi kalau pasien airnya naik atau tekanan darahnya tidak stabil atau SpO2-nya turun, maka untuk ROM-nya tidak dilakukan dulu. Nah, kalau pasien sudah stabil, maka ROM ini dilakukannya sehari 2 kali. Dan itu rutin, ya. Kenapa harus rutin? Ya, karena untuk menjaga massa otot biar tidak berkurang massa ototnya. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, praktis kan kalau pasien mengalami penurunan kesadaran, beliau kan tidak bisa menggerakkan ekstremitasnya, gitu, tidak bisa menggerakkan sendinya. Nah, kalau sendinya tidak bisa digerakkan, praktis ototnya juga dia tidak bergerak. Nah, jadi di awal tadi saya sampaikan, kalau otot kita tidak digerakkan, maka berisiko mengurangi massa ototnya kita. Ya, sehingga kalau pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran di ICU, beliau-beliau pasti akan dilakukan ROM secara pasif ya. Itu secara rutin pasti ada Bu Edi. Jadi untuk menjaga agar massa ototnya itu tetap eh, ti- tidak berkurang dan juga mengurangi resiko kontraktur. Ya. Kontraktur kan sendinya biar tidak kaku saat nanti kalau pasien sudah baik, sudah bisa aktivitas, istilahnya kondisi sudah tidak kritis, kan mau tidak mau beliau harus bergerak ya aktivitasnya ya. Nah kalau tidak dilatih sejak beliau masih tidak sadar, maka kemungkinan akan terjadi kontraktur tadi Bu Adi. Jadi prinsipnya kalau pasien itu tidak bisa menggerakkan sendi ya, entah itu karena gangguan persarapan, entah karena dia tidak sadar, maka siapapun ya, entah itu fisioterapi maupun perawat harus melakukan ROM. Itu kira-kira jawaban dari saya Bu Adi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu berdasarkan pengalaman nih Bapak Ibu perawat senior mungkin ya. Nggih, Pak, terima kasih banyak. Mungkin dari Pak Agus mungkin yang sudah lama pengalamannya, Pak. Iya, monggo. Sharing mawon. Aku Mungkin nggak bisa. pernah malah nggak pernah ngikuti room kayak gitu ya Pak, karena aku di IGD nggak pernah di perawatan Pak, Nah, di GJ nggak ada room ya Pak ya? nggak ada Pak, Berarti nggak ada langsung room. blas-blas ngoten ya. Nggih Pak, langsung sikat. Nggih Pak, Mbak Ade iki bisa wae. Belajar dari suhu, Pak Agus. Nggih Sharing Mbak tips Ade. aja. Nggih, Berbagi pengalaman nggih Pak Agus nggih. berbadi. Berarti ini kalau dilihat Pak Nun Sewu, kalau dilihat dari ini gerakan room-room ini kita kayak tukang pijet ya Pak. Nggih memang. Nggih leres. Iya, Jadi ya memang yang digerakkan kan sendiri nggih. nggih Jadi tukang pijet sedih-sedih. kan nggih sendinya juga nih. Bedanya kalau ROM kan tidak pakai urut Pak. Hanya sendinya aja yang digerakkan. Kalau tukang pijet pakai urut. Oke, Bapak. Izin Mungkin bertanya Bapak Pak Ibu. Suyanto. Iya, monggo. Eh, Gini Pak Suyanto, kita sebagai perawat, misal ada pasien perlu ini ya kan pasien bed rest di rumah sakit, kemudian pulang kondisi masih pasca untuk penyembuhan, otomatis pasien tersebut masih berbaring. Misal kita mengajarkan kepada keluarga pasien, melibatkan keluarga pasien itu dengan mengajarkan gerakan-gerakan ROM itu boleh nggak Pak?
Kalau pasiennya stabil sih tidak apa-apa ya Bu ya. Selama pasien stabil itu pergerakan kan bisa dilakukan semua orang sebetulnya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan itu kan pada saat pasien itu dilatih gerak sendinya, tiba-tiba pasien sesek, nah itu kan keluarga perlu dikasih tahu. Atau tiba-tiba pasiennya pucat. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu disampaikan dan diajarkan ke keluarganya. Sehingga tidak hanya fokusnya ke rotasi, terus adduksi, abduksi itu buatan. Tapi secara keseluruhan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum, selama, dan setelah ROM tadi. Makanya Bu Desi nggih. Nggih, Pak Suyanto, matur suwun. Nggih, kami. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak mau bertanya, mau bertanya sih, mau Sharing Pak, aja, perawat senior TK ini. wah no perawat senior bareng. Nonton Pak, batasan antara Ya, perawat sama fisioterapi itu gimana sih? Kalau di ruangan dulu kok, kalau di ruangan dulu kok, kalau ada apa-apa, banyak kan ke fisioterapinya, maksudnya konsul tapi fisioterapi. Kalau kita, biasanya kan kalau dulu saya kan di Bangsal post op. Kalau di Bangsal post op cuma kita itu melakukan biasanya cuma SIM 2 hari post operasi kita lakukan cuma intinya untuk miring ke kiri atau miring ke kanan tergantung nanti ada drainnya apa tidak di areanya, seperti itu sih sebenarnya. Kemudian ya ya, untuk juga biar terjadi melatih peristaltik khusus seperti itu dulunya waktu saya terusnya saya tanya gitu antara batasan sama perawat sama fisioterapisnya itu loh. Itu seperti apa sebenarnya sih, Pak? ya. Jadi memang ini kan grey area ya Mas, di area abu-abu. Ya sama hanya kayak salon lah itu ya, kayak keramas, terus medicure itu kan di keperawatan diajarkan ya. Tetapi karena saking luasnya keperawatan itu, justru keperawatan itu tidak fokus satu aspek mana yang akan dikaji, digali sebetulnya. Nah, kemudian ada peran baru yang mana fisioterapi. Kalau kita lihat fisioterapi kan sejatinya lebih ke arah fungsional tubuh ya. Jadi semisal pasien itu fungsionalnya dia tidak bisa jalan terus dibantu jalan. Ada juga yang misal pasien tidak mampu untuk berganti pakaian atau tidak mampu untuk memasak, ada namanya okupasi terapi juga ada. Jadi lama-kelamaan itu peran perawat justru tidak nampak untuk me- membantu fungsi-fungsi dasar dari pasien. Nah, ini memang dilematik ya, karena di sisi lain perawat juga bertugas untuk mengcover kebutuhan dasar, tapi di sisi lain ya, di sisi lain ada profesi yang memang fokusnya di sana. Nah, sehingga karena ada profesi yang keilmuannya itu memang fokusnya di sana, nah, item penerapan ROM dan turunannya itu lebih condong ke fisioterapis. Tetapi perawat juga perlu tahu, semisal karena fisioterapis kan dia tanda kutip tidak standby di situ, gitu. Ya Iya, on call saja paling berapa menit, 3-5 menit aja. ya Nah, cuma melatih sedangkan saja biasanya. sedangkan untuk setelah dilatih itu dilakukan apa enggak kan dia enggak mau follow up biasanya. Hmm. Nah, yang mau follow up itu siapa yo? Sing standby di situ, ya siapa kuwi yo? Oh iya, iya. Mbak. Oh Perawat iya. gitu. Jadi Oh, ketiban sampurnya istilahnya. hmm. Gitu. Jadi perawat juga perlu tahu ilmu ini, tapi konsen keilmuannya memang perawat tidak ke sana, Mas Adit. Ini persepsi saya ya. Oh iya Pak. Iya. Berarti hasilnya ya dibantu ya Pak. Perawat itu juga dibantu dipermudah ya. Cuma kita nanti Iya, meneruskan
apa yang sudah dilatih sama fisioterapi untuk kita evaluasi gitu. Mungkin kita bisa membantu evaluasinya Ya, seperti itu lebih ke ya. sana aja. Ya, betul. Iya, Kan Pak. sekarang semisal pasien tidak bisa bicara terus dilatih TB ya, terapi bicara. Paling dilatihnya paling maksimal setengah jam. Nah, setelah itu kan kalau tidak di follow up, mana mungkin ya skill itu akan bertambah, tidak mungkin. Ya perawat ya nggak tahu ya, memang dasarnya itu perawat semua harus tahu atau memang di setting mau tidak mau harus tahu itu yang perlu di, di, di feedbackkan ke kita ya. Jadi nursing itu core science-nya itu apa? Apakah mengcover seluruh kebutuhan manusia? Padahal kebutuhan manusia itu kan banyak ya. Nah, sekarang kan muncul profesi-profesi baru, ada terapi bercara, okupasioterapi, fisioterapi. Nah, banyak lah. Itu Mas Adit ya. Dan Ya, Pak. Terima dan kasih Pak. kita ya tidak ada yang apa ya, istilahnya memblow up isu-isu kayak gini tuh ya jarang ya. Ya kalau saya sih contohnya ya kalau keramas gitu kan. Ya perawat diajari keramas. Terus nang salon ya ono tukang keramas itu bedanya apa gitu ya. Masih cara bodone gitu loh. Terus motong kuku ya perawat diajari motong kuku. Ya nang salon ya ono motong kuku. Kayak gitu lah. Terus masase kan tindakan ada masase ya, masase lah. Masase pada sendi. Ya, bedanya masase pada sendi sama tukang pijat opo lah kayak gitu lah ya. Jadi kita itu kadang terlalu banyak yang harus dipahami, justru kita tidak tahu apa-apa. Gitu Mas Adit ya. Iya, Pak. Jadi kalau Pak Agus itu wis fokus nih IGD, ngerti nih IGD wis masuk itu Pak Agus. Jadi keekspertatannya tuh ekspertisnya jelas gitu kayak Bu Ade tahu lah. Di HD wis jelas itu kayak perawat HD gitu ya. Nah Mas Adit sekarang di mana? Di HD Pak. Nah iya, Temannya Bu Ade. ya seniornya Bu Ade berarti ya. Apa juniornya Bu Oh, Ade? Seniornya, Pak. Oh saya gitu ya. Mas juniornya Adit Pak. seniornya ya, Pak. Oh, nah, mulai. Oh. Sa- Suhu. Saya juniornya Mbak Ade kalau di HD Pak. Nah, gitu. Nama Sarip Rusdiana kan wis seniornya yang Oka ya. Nggih, teng Oka, Pak. Siap. Ayo ahlinya ahli Mas Sarip. Wah, di sini berarti kumpulan orang-orang ahli ini Pak Agus ahli IT, Mas Sarip Oka, Mas Aditya, Mbak Adi, Hadi. Oke. Monggo silakan, ada yang ingin disampaikan lagi. Silakan Bapak Ibu ada mungkin. Baik ya, kalau tidak ada mungkin untuk praktikum ini kita cukupkan. Sampai ketemu 2 pekan lagi ya Bapak Ibu ya, karena pekan depan sudah UTS. Selamat mengerjakan UTS-nya. Tidak perlu ada kisi-kisi karena open book ya. Jadi Langsung isi. Langsung jawabannya aja, Pak. Kisi-kisi juga perlu Pak, walaupun open book. Alah opo tinggal dibuka kabeh kok kisi-kisi lah perlu ya. Ya kisi-kisi ini sesuai RPS gitu aja. Pak Gitu Suyanto, nggih. kalau untuk Ya. biostatistik UTS-nya kayak apa, Pak? UTS-nya MCQ Bu Ade.
Bu Ade Ya mau ada minta jawaban kasus. itu. Betul Pak Oke, Agus. Ya nanti jawabannya kan ada 5 itu ya. Kalau udah A ya B, kalau udah B C dipilih. Pak nggak ada praktikumnya apa Pak kalau untuk biostatistik? Hanya yang Nggak materi ada Bu aja. Ade, nggak ada. Nggak ada. Nanti Susah. praktikumnya Nggak pas ada, Mbak. UAS. Nggak ada, Bu Ade, nggak ada ya. Nggak usah praktikum. Ini praktikumnya Alhamdulillah. pas UAS. Oke. Jadi untuk UTS sama UASnya ada yang teori aja. Nanti pas UASnya baru ada teori sama prakteknya. Oh, baik Pak Suyanto. Berarti termasuk skill lab ini nanti juga ada prakteknya ya Pak? Kalau skill lab biasanya ada OSKE. Oh, Jadi evaluasinya di OSKE-nya. Itu G, ada lagi? Cukup ya Mas Adit ya. Sudah, Pak. Nggih, cukup, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kalau saya semua. cukup, mungkin yang lain. G. Baik, kalau dirasa cukup, saya tutup G. Ya, Baik, Pak. Iya, Pak. kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.